Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dengan Dapur Mama Jani. Apa kabarnya teman-teman semua? Bunda-bunda yang cantik-cantik dan teman-teman yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Tidak kurang sesuatu apapun. Dilancarkan segala urusan. Rizki yang banyak, berlimpah dan berkah. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini belum lama kita merayakan Idul Adha. Bagi yang merayakan ya, tentunya yang masih menyimpan stok daging sapi atau kambing, tentunya sudah memasak berbagai masakan dari olahan daging tersebut. Nah, kali ini Dapur Mama Jani akan membagikan olahan resep dari daging sapi, yaitu gepuk daging Nyonya Ong ya. Ini gepuk daging Nyonya Ong ini sudah sangat terkenal sekali, legend ya boleh dibilang, karena ini sudah puluhan tahun dan rasanya tidak diragukan lagi. Saya pun sangat suka ya, dari saya sejak kecil itu sudah ada ya gepuk Nyonya Ong dan rasanya memang lezat sekali. Nah, sekarang kita coba bikin ya resepnya. Saya bagikan langsung dan simak, jangan di-skip. Ini dia bahan-bahannya. Ini ada daging sapi 350 gram. Ini sudah saya rebus ya dan sudah saya potong-potong. Daging sapi tanpa lemak ya, Bunda. Kemudian bumbunya ada bawang merah 7 siung, bawang putihnya 4 siung, kemudian 3 lembar daun salam, lengkuas 1 potong kurang lebih 3 cm, nanti kita geprek. Kemudian ketumbar bubuk 2 sendok teh, garam 1 sendok teh, kalau kurang bisa ditambahkan. Kemudian kaldu jamur 1 sendok teh, gula Jawa 30 gram, jika kurang bisa ditambahkan. Kemudian air asam Jawa, airnya ya, ini 1 sendok makan. Santan kental 100 ml. Kemudian air kaldu rebusan daging ini 200 ml. Pertama-tama kita haluskan dulu bawang putih, bawang merah, dikasih garam sedikit ya. Ini mau di blender juga bisa, tapi saya mau ulek saja ya, seperti biasa. Nah, ini sudah cukup halus ya. Kita sisihkan dulu. Nah, sekarang dagingnya kita geprek sedikit ya, jangan terlalu keras. Karena ini sudah lunak. Nah, segini aja cukup. Kemudian ini bisa disuwir-suwir sedikit ya. Nah, ini jadi gepuk suwir ala Nyonya Ong. Bisa disuwir-suwir juga tanpa digeprek juga bisa ya, langsung disuwir kalau sudah tipis. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti gepuknya lembut. Memang gepuk Nyonya Ong ini, nah ini bisa langsung ya, begini saja. Harganya memang cukup mahal ya, tapi lezat sekali dan memang daging mahal ya, tidak ada lemaknya sama sekali, jadi bagian dagingnya saja yang diambil. Jadi memang harganya sesuai dengan kelezatannya dan kualitas. Dan saya suka sekali ya, paling suka kalau gepuk Nyonya Ong ini. Nah, sekarang sih
saya bikin sendiri ya. Tapi kadang kalau lagi kangen saya beli juga. Seperti ini kira-kira. Kemudian daging yang sudah disuir atau digeprek tadi kita susun di dalam wajan ya. Kemudian taburkan bumbu, kasih bumbu yang tadi diulek di atasnya. Kemudian taburi garam, kaldu jamur, ketumbar bubuk, kemudian air asam jawa, gula jawa yang sudah disisir ya, 30 gram, tetapi kalau kurang ya nanti, karena ini rasanya harus ada manis-manisnya, agak manis ya khasnya, agak manis sedikit, tidak terlalu manis. Jadi kalau kurang bisa ditambahkan. Kemudian beri air kaldu 200 ml. Beri santan kental 100 ml. Dan lengkuas yang sudah digeprek. Daun salam 3 lembar. Nah, ini kita didihkan lagi. Ini untuk membumbui saja ya, karena sudah direbus dagingnya, jadi jangan terlalu lama ya Bunda. Nah, ini cukup sampai meresap dan agak asat saja ya. Nah, ini jangan dibolak-balik ya, karena rawan hancur. Cukup begini saja. Nanti juga bumbunya akan meresap ke dalam. Tepuk-tepuk saja, tidak perlu dibolak-balik. Ini mau saya tambahkan lagi gula, karena saya sukanya agak manis ya, jadi tidak dominan asin. Tapi yang suka gepuk asin sih sudah cukup. Tapi khasnya kalau gepuk itu agak manis ya, maka saya tambahkan lagi gulanya. Jadi pemakaian gula secukupnya saja ya, tadi 30 gram. Boleh ditambah 10 gram lagi atau 5 gram, sesuaikan dengan selera ya Bunda. Nah, ini gini saja, tidak usah dibolak-balik, nanti juga meresap. Nah, ini sudah cukup ya, jangan sampai asat sekali, ini sudah meresap. Saya matikan kompornya. Nah, sekarang saya akan membuat sambal gepuknya ya, sambal khusus, sambal gepuknya Nyaong. Ini dia bahannya: cabai rawit 10 buah, cabai merah besar 2 buah, kemudian bawang merah 4 siung, bawang putih 1 siung. Karena kalau gepuknya Nyaong ini disantap atau dimakan dengan sambal ya, dengan sambal khusus, sambal gepuk ya. Nah, ini kita haluskan saja. Nah, ini kita haluskan ya Bunda. Nah, sekarang gepuknya kita pindahkan ya, daging yang sudah disuir, digeprek sedikit ke wajan, kemudian tuang minyak. Jadi jangan minyak dulu baru daging, kita tuang minyak. Ini kompornya sudah saya nyalakan. Tuang minyak secukupnya.
Nah ini ya, sampai kerendam. Nah sekarang dibalik satu kali ya, jadi tidak boleh dibolak-balik karena ciri khas gepuk Nyonya Aung ini masih basah ya, jadi tidak sampai kering. Nah ini cukup ya, cukup segini, jangan sampai kering. Nah ini gepuk khas Nyonya Aung, jadi tidak lama-lama digoreng, cukup sebentar dibalik kemudian diangkat. Nah sekarang kita goreng sambalnya ya. Jadi ini wajan yang bekas tadi mengungkep atau membumbui daging kita pakai ya. Ini kan ada sisanya ya, ada sisanya kita pakai. Ini belum dinyalakan kompornya. Masukkan bahan sambal yang sudah kita ulek ke sini langsung. Nah ini baru kita nyalakan kompornya. Nah minyaknya kita pakai minyak yang bekas menggoreng gepuk tadi ya Bunda. Jadi dimasukkan saja biar gurih dan enak. Nah begitu. Nih, ini sedap sekali ini. Jadi bekas membumbui daging, kan ada santan ya dan bumbu lainnya kita pakai untuk sambalnya ya. Jadi sambalnya enak banget ini ya, gurih sambalnya. Nah tinggal kita tambahkan kaldu jamur ya, kaldu jamur setengah sendok teh saja cukup. Jadi tidak usah ada penambahan bumbu lain ya, cukup ini saja karena sudah gurih dari bekas ungkepan daging tadi. Ditambah minyak loh, bikin gepuk ala Nyonya Aung ini recommended. Jangan lupa dicicip Bunda, ini mantap sekali rasanya. Dan ini sudah cukup, tidak boleh ada penambahan lagi. Nah ini sudah matang, kita matikan saja. Nah ini dia gepuk Nyonya Aung beserta sambal gepuknya sudah siap santap, sudah jadi Bunda. Ini enak banget, recommended. Silahkan dicoba ya. Nah ini memang begini ya, jadi bisa disuwir-suwir, jadi sangat halus sekali dan lembut, ciri khas dari gepuk Nyonya Aung ini. Jadi kalau mau utuh biasanya memakai tusuk sate ya, ditusuk lagi, begitu yang aslinya juga ya. Waktu itu saya beli juga gepuk Nyonya Aung, jadi ditusuk lagi dengan tusuk sate, tapi saya tidak mau, biar begini saja. Tapi ada juga yang versi disuwir ya, gepuk Nyonya Aung itu jadi fleksibel ya, bisa utuh, bisa disuwir, pokoknya enak. Wajib dicoba ya Bunda. Nah ini sambalnya juga gurih banget. Sambalnya gurih tentu saja ya, bekas mengungkep kemudian dikasih minyak bekas menggoreng, menghasilkan sambal yang betul-betul cocok untuk
gepuk Nyonya Ong ini. Gepuk ala Nyonya Ong. Ala dapur Mama Jani ya Bunda. Silahkan dicoba. Demikian video dari dapur Mama Jani. Jangan lupa subscribe, komen dan share. Dan jangan lupa yang baru bergabung, silahkan subscribe ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.